والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia, para pendengar Serambi FM, para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang dipancarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus memberikan rahmatnya kepada kita semua. Di antaranya kesempatan hidup. Banyak orang yang ingin hidup tapi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat kesehatan. Banyak orang yang sakit tergeletak di rumah atau di rumah sakit. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Kesempatan untuk hidup tenang, aman. Alhamdulillah kita sekarang hidup tenang dan aman di Aceh ini. Marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah singgah kepada kita dengan cara melaksanakan suruhan Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, dan juga kita menjauhkan diri daripada larangan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Selawat beriring salam bila kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berada jauh dari beliau selalu mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudara-saudara kita yang ada kemampuan, mereka sempat melakukan umrah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di Madinah di dalam Masjid Nabawi. Kita kadang terharu kalau pada hari ini kita baca koran, orang yang ingin melakukan umrah terpaksa harus tidak berangkat karena wabah yang menyerang berbagai penduduk negara, berbagai penduduk negeri. Sehingga kadang-kadang orang yang ini pertama kali ingin melaksanakan umrah, kalau kita di Aceh mungkin sudah membuat sedikit kenduri, lantas sesampai di bandara diberitahukan pesawat tidak boleh berangkat menuju Jeddah. Sedih. Keinginan yang demikian tulus terpaksa ditunda, entah berapa hari itu penundaannya. Yang penting orang yang ingin melaksanakan segera ibadah umrah, kadang-kadang mereka harus menunda keberangkatannya. Mudah-mudahan saudara kita itu sabar
dan dapat berangkat. Saya tadi ada telefon dari seseorang orang Aceh. Beliau telah sampai di Jeddah. Berarti jalan ke Jeddah itu ada caranya. Jadi teman saya itu menelpon, saya telah sampai di airport Jeddah. Alhamdulillah, tidak semua orang-orang yang ingin umrah tertunda keberangkatannya. Dan masih ada teman-teman kita yang hari ini jam 5:30 tadi. Kalau 5:30 dikurangi 4, ya 1:30 mungkin. Dia berada 1:30 di sana, nelpon. Saya sekarang sudah ada di Jeddah. Hadirin hadirat berbahagia, malapetaka yang disebut dengan virus corona itu mudah-mudahan tidak terjangkit di Aceh ini. Tidak ada orang yang membawa penyakit itu ke Aceh. Agar kita selamat dari mara bahaya tersebut. Dan yang lebih berbahaya lagi, hadirin berbahagia, jangan ada orang Aceh yang menukar agamanya lantas masuk ke Aceh menjadi pendakwah agama tersebut. Itu lebih berbahaya daripada penyakit corona itu. Mudah-mudahan orang Aceh masih sadar bahwa agama kita adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jaga anak-anak kita jangan kena virus menukar agama, karena bujukan-bujukan yang kadang-kadang memang mengharukan. Diketahuilah, agama itu adalah penyelamat kehidupan seseorang, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Hadirin hadirat berbahagia, pada malam ini kita mulai mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf alaihi salam. Kita telah membicarakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam surat Hud yang jumlah ayatnya 123 ayat. Sekarang kita mulai surat Yusuf yang jumlah ayatnya 111 ayat. Jadi agak berkurang daripada jumlah surat Hud. Kalau dalam surat Hud banyak cerita. Kita telah menyimak ada cerita Nabi Nuh dan bagaimana kaum yang menentang Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air bah. Ada orang yang menentang Nabi Syuaib. Ada orang yang menentang Nabi Hud sendiri. Ada yang menentang Nabi Lut. Kalau kaum yang menentang karena dia menimbang sesuatu dengan timbangan yang tidak betul. Kalau kaum Nabi Lut menentangnya dengan hubungan sesama jenis. Dan pengikutnya sampai hari ini masih ada. Kita tahu ada LGBT. Dah lupa tanda ya. Jadi kehidupan ini kadang-kadang hanyut. Padahal agama kita mengatakan, wahai seorang pemuda, kalau kamu sudah sanggup kawin, segera kawin. Dan wanita pun menerima calon suaminya, tidak perlu harus
ada mobil BMW dulu. Harus ada mobil Pajero dulu. Jangan. Kita mulai dari nol. Tanpa sepeda motor pun jadi. Setahun kemudian beli sepeda motor. 2 bawa bahan. 2 tahun kemudian beli sepeda motor satu lagi, kaput bahan. Dah rakit, jadi mobil. Nah, begitu. Jadi kita terus, seorang anak muda tidak pernah melihat ke belakang, dia melihat ke depan. Nyorula bro BMW droku ku blocit, pajan nawate nama. Nah, gitulah kira-kira. Sementara dalam surat Yusuf ini cerita tentang Nabi Yusuf. Menurut kita dengar daripada penceramah kita, Nabi Yusuf itu orangnya ganteng, hebat, beragam yang hebat, badan ngoknyan, tingkah laku ngoknyan, akhlak ngoknyan, begitulah kira-kira. Pria idaman yang diinginkan oleh semua orang. Dia hidup dalam sebuah keluarga. Ayahnya itu Nabi, punya beberapa orang istri. Nabi Yusuf dan saudaranya Benyamin dari seorang mama istri yang ketiga cepat meninggal. Waktu lahir adiknya dia meninggal. Lantas mereka yang lain mamanya masih hidup. Jadi ayahnya menaruh perhatian lebih besar kepada 2 orang anak kecil yang sudah ditinggalkan oleh mamanya. Akhirnya anak-anak dari mama yang lain, entah 2 orang lagi, mereka banyak, sampai 9-10 orang, semuanya cemburu. Ayah sayang kepada 2 orang adik kita ini yang kecil-kecil, seperti tidak memperhatikan kita lagi, sehingga mereka cemburu. Dan kalau sudah cemburu, itu hubungan adik kakak itu sudah renggang, bahkan putus. Sehingga ada yang mengusulkan bunuh saja mereka itu, agar ayah kita tidak menaruh perhatian lagi kepada mereka, menaruh perhatian kepada kita. Tapi sayang, kalau dibunuh sayang, lantas dilempar saja ke dalam sebuah sumur. Dan waktu mereka meminta untuk membawa adiknya, ayahnya curiga. Tapi karena sudah terus menerus dia minta, akhirnya diberikan juga. Betul seperti kecurigaan ayahnya. Mereka pulang tanpa Yusuf. Dan mereka mengatakan, kami taruh di satu tempat dekat bawaan kami, nasi, entah apa itu, baju dan sebagainya, kami taruh di situ. Datang serigala makan dia. Kami bermain-main, berlarian jauh, saya tinggalkan adik kami itu. Itu suatu kebohongan. Tidak mungkin seorang adik, seorang yang sudah berumur misalnya 10 atau 5 tahun atau 7 tahun dimakan oleh serigala. Kalaupun mau dimakan kan dia berteriak, panggil abangnya. Jadi itulah upaya mereka supaya ayahnya itu jangan menaruh perhatian kepada adik yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya itu, oleh mamanya. Nabi Yusuf tidak bisa, Yusuf kecil itu tidak bisa naik. Tiba-tiba datanglah rombongan ingin mengambil air, ada sumur. Mereka duga di situ ada air. Waktu mereka melihat
yang terlihat seorang anak yang sangat cerdas berada di dalam sumur. Mereka ambil dan mereka tidak menaruh perhatian kepada anak ini. Yang penting peng, bagaimana anak ini kita jual. Seperti anak Aceh yang ada di Malaysia, kata orang. Tak betul? Dijual. Ada orang beli. Dia hidup di sebuah rumah orang hebat. Jadi dia mendapat kehidupan yang lebih baik. Kalau kita mau makan di rumah kita, engkut baro, dagun baro, oronyo baju je mentau. Kalau orang kaya tidak, tiap hari ganti menunya. Tapi dia dapat cobaan yang lebih berat lagi. Ibu di rumah tempat dia tinggal, ketika suaminya pergi, ingin merayu seorang pemuda yang ganteng itu. Tapi dia tetap beriman, tetap percaya Allah, selalu melihat dia tolak godaan itu. Akhirnya dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara ada orang menanyakan tentang takwil mimpi dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi orang hebat di Mesir, berjalan dari nol sampai ke atas. Itulah cerita Nabi Yusuf. Nanti akan kita baca per ayat yang menceritakan tentang cerita Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf sebagai orang yang sangat berperan, tokoh. Di mana saja ada dia, itulah tokoh dalam cerita. Ada tokoh-tokoh pembantu seperti saudara-saudaranya yang ingin membunuhnya atau melemparnya ke dalam sungai, ke dalam sumur. Dan tokoh juga yang sangat menentukan adalah seorang wanita kaya raya yang ingin mengajak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bebas dari rayuan itu. Berarti dia seorang pemuda yang selalu terikat hatinya dengan ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melalui cerita Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ini. Surat Yusuf dimulai dengan huruf-huruf potong. Al-huruful muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf dieja. Kalau nama Ahmad, A, H, M, A, D. Itu yang tahu ejaan itu orang yang bisa membaca. Coba tulis penayung, bagaimana misalnya? Lam penerut, bagaimana? Gitu ya, gitu. Orang yang bisa menulis dia tahu lam, L lainnya, A, M dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad orangnya buta huruf. Dia mendengar apa yang diucapkan, begitulah. Diucapkan alif lam ra. Dia baca alif lam ra. Alif lam mim, dibaca alif lam mim. Tapi di saat alam nashrah laka sadrak, tidak dibaca alif lam mim nashrah laka sadrak, tidak. Jadi bagaimana dia dengar, begitulah diucapkan. Al-Quran itu sebenarnya harus kita dengar dulu. Jadi tengku yang Purno Al-Hibah pada kita itu sangat berperan
dan mengajarkan kita membaca Al-Quranul Karim. Mati nun ada ya di depan. Nah, itu ucapannya lain. Tapi di waktu ad-dunya tidak panjang dia baca. Bagaimana kita tahu? Dari guru yang mengajar ke itu. Jadi belajar membaca Al-Quran di waktu kecil menentukan bacaan seseorang di saat besar. Seseorang yang belajar membaca Quran di saat umurnya sudah 20 tahun. Karena dia kawin dengan anak tengku misalnya. Dia malu tidak bisa baca Quran. Berapa dia? Itu lama dia. Lidahnya itu sudah susah dibentuk lagi. Berbeda dengan anak yang 5 tahun, 6 tahun. Diajarkan dia lebih cepat untuk bisa baca Quran. Dan ada adat Aceh dulu, kalau orang baru kawin itu bulan puasa harus baca Quran di Menasa. Dan orang menilai, oh nya ji baca, lupa ji tayu imam je. Boleh kita suruh sesekali jadi imam. Di saat tengku imam di kampung berhalangan, dia saja. Tapi kalau hanjut itu malu. Bukan malu si orang yang baru kawin itu, linco itu. Juga saudara baru dan keluarganya juga malu. Haji Quran lupa ji ya. Itu dulu udah aja, sekarang enggak lagi mungkin. Sekarang sudah ada tes, kalau menjadi ini harus baca Quran. Tes jadi gubernur, jadi bupati, dites suruh baca Quran. Jadi baca Quran itu berbeda dengan baca bahasa Arab biasa. Dia ada aturannya. Aturan itu sebaiknya dipelajari di saat kita masih kecil. Berapa bahagia seseorang yang ayahnya memperhatikan terhadap pendidikan baca Quran terhadap anaknya di saat umur berapa? 5 tahun, 4 tahun. Ngantar babet. Itu jauh lebih bagus ketimbang dia sadar di saat umurnya 20 tahun. Cari guru dia. Agak susah. Tapi hadis mengatakan dalam susah itu, di saat dia susah membaca Quran, pahalanya bertambah untuk orang yang susah itu. Nah, begitu. Jadi Al-Quran itu baik kita baca secara mudah dapat pahala, kita baca susah juga dapat pahala. Jangan kalau susah, ayo baca kali. Baik Quran itu. Sehingga Al-Quranu fi sanding. Quran itu diletakkan di sanding. Sanding itu rumah dulu, rumah sekarang nggak ada lagi. Rumah Aceh dulu ada sanding. Ditaruh di situ. Kapan diambil? Kalau sudah ada orang meninggal, baru diambil. Kembali kepada huruf potong yang ada di sini. Alif, lam, ra. Huruf potong ini ada yang dianggap satu ayat. Seperti Toha. Toha itu satu. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa itu dua. Begitu. Tapi di sini alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin itu baru satu. Jadi mengatakan ini satu ayat, itu yang menentukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberitahukan kepada penulis wahyu. Penulis wahyu itu adalah para sahabat yang terpilih, bukan sembarang orang. Dipilih oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kutabul wahyi, penulis wahyu.
tulisan Al-Quran dengan tulisan Arab, kita tanya pada mereka yang bisa bahasa Arab, beda. Beda tulisannya. Bagaimana bedanya? Tanya pada orang yang bisa bahasa Arab. Maksudnya beda, yang penting beda. Ini berarti peran Rasulullah waktu menyatakan kepada mereka sesuai dengan wahyu, tidak boleh dirubah-rubah. Sekarang memang kata orang, sudah ada Quran yang dicetak bagus, tapi sudah ditambah macam-macam. Hati-hati. Jangan sampai anak kita punya Quran itu dia baca salah. Dan kita harus selalu memperhatikan Al-Quran sebagai imam ikutan kita semua. Alif Lam Ra. Alif satu, Lam satu, Ra satu. Tiga huruf. Alif satu, Lam dua, huruf kedua, Ra huruf ketiga. Jadi dalam Al-Quran ada yang dimulai dengan satu huruf. Misalnya Qaf. Qaf. Bacaannya pun harus kita tanya kepada guru ngaji kita. Nyok gimana baca? Qi lah baca. Bahasa Arab Qi juga boleh. Ada artinya juga Qi. Tapi disuruh baca Qaf. Qaf. Ada lagi Nun. Bagaimana bacanya? Kita dengar guru membaca, jangan kita baca Ni, tidak boleh. Atau Nu, tidak boleh. Tidak boleh. Gimana disuruh? Jadi apa yang diajarkan oleh guru kita dulu menentukan bacaan kita sampai sekarang. Tidak boleh dirubah-rubah. Itu satu huruf. Ada yang dua huruf. Apa? Ta, ha. Ta dengan ha, dua. Ada yang tiga. Alif, Lam, Ra. Gitu. Ada yang empat. Alif, Lam, Mim, Sad. Ada tiga. Itu kalau kita tanya pada guru di Manasah itu semua tahu mereka. Karena mereka tiap malam mereka mengajarkan anak-anak itu. Tahu dia itu. Jadi ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, satu huruf Nun, Qaf. Dua huruf Ta, Ha. Tiga huruf Alif, Lam, Ra. Tiga. Empat huruf Alif, Lam, Mim, Sad. Empat. Ada lima. Ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Lima. Paling sedikit satu, paling banyak lima. Ada enam. Saya tidak tahu. Yang saya tahu lima. Itulah mukjizat Al-Quran. Mereka yang belajar syair Arab, ini orang Brunonya, mereka tidak pernah mendapat penyair yang memulai syairnya itu dengan huruf potong. Misalnya ka dimulai pun atau kaf dimulai pun, tidak ada. Inilah Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qaf wal Qur'anil Majid. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, dan seterusnya. Jadi Al-Quran mukjizat yang kita semua belajar membacanya sejak kita kecil. Mudah-mudahan pahala bukan untuk kita saja, untuk orang tua kita yang mengantarkan kita ke rumah tempat pengajian,
Dulu saya waktu diantar, ada orang yang menyertai orang tua saya, mama saya. Apa dia bilang? Nyo tengku, ane lu nyo lonju badron, udah mati. Udah ada poh mati biji ci. Biasanya nyo gakon bu, nyo poh mati kan. Padahal itu kan sebuah penghormatan kepada Tengku. Itulah kira-kira tulusnya seorang ibu menyerahkan anaknya kepada Tengku tempat pengajian itu. Dan kak pasti orangnya hanggepoh reo. Paling-paling orang ranting ke apa kan? Ngar apa tu ya? Itulah itu hyper dengar ya. Kita anak-anak kan macam-macam duduk ngobrol, datang bet. Dan sampai amati anak. Jadi kita berdoa kepada orang tua kita dan berdoa kepada orang yang mengajarkan kita Al-Quranul Karim, membacanya, sehingga kita sekarang bisa membaca walaupun tidak sampai kepintaran kita sama dengan pemuncak nasional, tidak ada sampai ke situ. Itu ada hal lain yang diperlukan, suaranya macam-macam lain. Yang penting kita semua ini bisa baca Quran. Dan kita sudah lulus waktu dites di Manasah dulu. Sudah. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab. Al-Quran itu disebut Alkitab karena ditulis dia. Ditulis oleh penulis wahyu. Sehingga Al-Quran itu tidak terlupakan. Kalau hilang tulisan, Al-Quran sekarang hilang tulisan, dia tetap ada, karena ada dalam hafalan hati penghafal Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quranul Karim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.